Hai movie lovers, welcome back to channel Box Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Tentunya Mimin siap temani lagi movie lovers dimanapun kalian berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan alur cerita film yang berjudul When the Love is Gone, yang rilis di tahun 2013. Film yang mengisahkan tentang dua pasang keluarga yang kemudian masing-masing keluarga tersebut tertimpa masalah. Karena hal itu pula sampai terjalinlah hubungan terlarang di antara mereka, yang pada akhirnya menyebabkan konflik pada dua keluarga tersebut. Oke, biar gak makin penasaran gimana alur cerita selengkapnya, yuk langsung aja. Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana keluarga yang tampak begitu harmonis. Pagi itu mereka sedang sarapan bersama. Di situ sang istri yang bernama Audrey sedang meminta izin kepada suaminya yang bernama Eman dan juga kepada Jenny, anak mereka, untuk membuka bisnis usaha baru di bidang kuliner. Audrey juga mengatakan bahwa itu adalah hobinya sejak dulu. Dan singkat cerita, Audrey pun akhirnya mulai menjalankan bisnisnya itu. Sampai-sampai karena ia begitu sibuk dengan profesinya yang baru, membuat Audrey tidak bisa menemani Eman untuk menghadiri pameran seni yang diadakan oleh Paulo. Di tempat yang sama, ternyata datanglah sepasang suami yang bernama Yuri dan juga istrinya yang bernama Casey. Di sana, Casey tidak begitu paham tentang seni. Tetapi berbeda dengan Yuri yang tampak begitu antusias mengamati karya seni yang dibuat oleh seniman muda itu. Penampilan Casey datang ke pameran tersebut tampak begitu cantik dan seksoi nih guys, yang ternyata mampu menarik perhatian Eman. Jadi Casey itu keliling sendirian gitu guys. Ketika Eman mulai memberanikan diri untuk menyapa dan mendekati Casey, tiba-tiba ia harus urungkan niatnya itu karena Yuri memanggil istrinya. Singkat cerita, ketika Eman pulang ke rumah, ia tampak begitu lesu. Ia juga mendapati Audrey yang tertidur di dapur. Eman sendiri sepertinya menyesal karena mengizinkan Audrey membuka bisnisnya itu. Karena hal tersebut sangat berdampak kepada waktu sang istri dengan keluarganya yang menjadi sangat berkurang. Sedang di tempat lain, Casey yang baru saja selesai mandi. Ia mengenakan baju tidur yang tampak begitu seksoi. Ia menghampiri suaminya itu untuk mengajaknya goyang. Namun, baru beberapa menit melakukan sentuhan, Yuri sudah keluar duluan tanpa sempat menyentuh anunya Casey. Aduh, kecewa dah nih si Eneng. Lalu keesokan paginya, Eman tampak begitu kesal karena Audrey tidak seperti dulu yang menyiapkan berbagai menu sarapan yang Eman sukai. Kini ia hanya menyiapkan sepotong kue untuknya. Scene berpindah, di mana Jenny yang sedang berada di kampusnya. Hari itu ia didekati oleh seorang pria yang bernama Gap. Ya, sepertinya yang naksir kepadanya. Akan tetapi di situ Jenny membahas teori salah satu mata pelajaran. Tentu saja membuat pria tersebut tidak tahu harus berkata apa. Karena Jenny sendiri terkenal anak yang pintar namun susah untuk diajak kencan. Sedang di lain tempat, saat Yuri berada di dalam mobil, ia mendapatkan telepon dari Casey. Ternyata Yuri melupakan hari anniversary mereka. Ia pun langsung meminta maaf kepada Casey dan berkata ia tidak bisa hadir di acara makan malam yang direncanakan oleh Casey. Padahal ia akan menghabiskan waktu dengan Paulo yang ternyata itu adalah pacarnya. Tapi Casey sendiri ternyata memiliki rencana lain. Ia berniat memberi surprise kepada suaminya itu dengan datang ke hotel di mana Yuri berada. Tapi Casey sontak terkejut mendapati suaminya itu yang sedang berada di dalam kamar bersama Paulo.
Pastilah shock lah ya guys. Kejadian tersebut membuat Casey memilih untuk pergi dari rumah. Tentu saja itu karena ia pasti merasa nggak betah ya. Yuri sendiri sempat menahannya, akan tetapi Casey tidak menghiraukannya. Di lain tempat, Eman berencana untuk pergi ke sebuah pantai untuk latihan. Karena Eman adalah atlet triathlon. Nah, secara kebetulan ternyata pantai itu adalah tempat yang Casey pilih untuk menenangkan diri. Di mana posisi cottage mereka ini yang bersebelahan. Tentu membuat mereka saling menyapa. Kemudian ketika Casey menyewa kapal yang tiba-tiba mogok di tengah laut, membuat kesempatan emas buat Eman mendekati wanita cantik nan seksoi ini. Dengan mudah, Eman bisa memperbaiki kapal tersebut dan lalu mengemudikannya lagi ke pantai. Di situ ternyata mereka saling curi-curi pandang gitu guys. Lalu ketika mereka sudah sampai dan berada di cottage, tanpa basa-basi Eman yang ternyata tak tahan dengan kemolekan wanita cantik ini langsung menggendong Casey masuk ke kamarnya. Dan ternyata Casey pun tidak menolaknya. Ia justru agresif ketika berada di ranjang. Dari saat itu mereka terus melakukannya berulang kali. Sampai-sampai mereka berdua ini juga sempat menceritakan masalah masing-masing yang sedang dihadapi. Sebenarnya Eman hanya ingin menjalin cinta sesaat dengan Casey. Akan tetapi berbeda dengan Casey yang ternyata sudah menaruh cinta kepada Eman yang membuatnya selalu ingin bersamanya. Karena hal itu, Eman sendiri juga tidak bisa menolaknya. Di sisi lain, Casey juga menunjukkan sikap yang selalu ingin dienjot Eman. Pastilah mana tahan lah ya. Kemudian ketika Eman sampai di rumah dan bertemu dengan keluarganya, ia begitu merasa bersalah dengan apa yang sudah ia lakukan di belakang mereka. Tapi ternyata Eman juga tidak bisa melupakan tentang Casey. Ia terus membayangkannya dan merindukan saat bersamanya. Sementara itu, Casey juga merasakan hal yang sama. Ia merindukan Eman dan ia pun mengirim pesan singkat kepada Eman untuk bertemu dengannya di kolam renang nanti malam. Tentu Eman tidak melewatkan ajakan Casey itu. Karena Eman sendiri juga sedang menghadapi masalah dengan Audrey yang tampak begitu sibuk mengurus dan lebih mengutamakan bisnisnya. Sampai-sampai Eman tidak pulang ke rumah. Karena hal tersebut membuat Jenny berinisiatif untuk datang ke kantor ayahnya. Ia mendatangi sekretaris ayahnya dan terus bertanya kepadanya. Dengan terpaksa, sekretaris ayahnya itu pun mengatakan bahwa bosnya sedang bersama seorang wanita di resort. Jenny pun langsung meluncur ke tempat di mana ayahnya berada. Betapa terkejutnya dia yang mendapati ayahnya sedang bermesraan dengan wanita lain di pinggir kolam. Ia begitu tampak kesal dan kecewa sampai berniat untuk menghampiri ayahnya itu. Akan tetapi, Gap yang sedari tadi selalu menemani Jenny berusaha menahan dan menenangkannya agar tidak terjadi keributan di sana, dan Jenny pun akhirnya memilih untuk pergi. Kemudian ketika Jenny yang baru saja pulang ke rumah terlihat sangat membenci karena melihat ayahnya di depan tampak baikan dengan ibunya, akan tetapi ketika di belakang menusuk. Sementara di lain tempat ternyata Yuri masih berusaha meminta rujuk kepada Casey. Akan tetapi Casey langsung menolaknya dan ia juga mengatakan bahwa Casey sudah menemukan penggantinya yang bisa memberikan ia seorang anak nantinya. Beberapa hari kemudian, Audrey menyadari akan perubahan sikap Eman kepadanya. Karena itu, ia berencana untuk mengikuti kemanapun Eman pergi. Dan disitulah Eman kepergok sedang berduaan dengan Casey di sebuah restoran. Tetapi hebatnya, Audrey justru tampak begitu tenang menghadapinya. Ia mengatakan kepada Eman untuk menyelesaikannya di rumah saja. Ulala, padahal mah remuk itu ya guys. Oke, lanjut. Kemudian ketika Eman sampai di rumah, tentu begitu banyak pertanyaan yang ada di benak Audrey.
Akan tetapi semua itu ia tak menemukan jawabannya karena Eman hanya diam 1000 bahasa. Di lain tempat terlihat Jenny yang sedang berada di pesta teman sekolahnya. Ia minum minuman di sana. Dengan cara seperti itu ia melampiaskan karena ia merasa keluarganya yang sudah hancur. Sampai-sampai di keesokan harinya Jenny yang terkenal aktif di sekolah, tetapi berbeda dengan hari itu karena ia tampak begitu lesu dan tiba-tiba langsung muntah di tengah pelajaran yang sedang berlangsung. Apa yang terjadi pada Jenny membuat Eman dan Audrey kembali ribut. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Audrey dengan kesal sampai merelakan Eman jika ingin bersama Casey, tapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah, yaitu meluangkan waktu untuk anak sematawayang mereka. Casey terlihat sangat cemas jika Eman kembali lagi dengan istrinya. Ia sampai mengatakan kalau Jenny biar diasuh oleh mereka saja. Akan tetapi Eman paham betul akan Audrey yang tidak akan mungkin membiarkan itu terjadi. Eman berusaha menenangkan Casey dengan mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Kemudian scene berpindah, di mana Audrey terlihat sedang belanja di sebuah supermarket. Di situ tanpa sengaja ia bertemu dengan Miko. Ia adalah mantan Audrey dulu saat masih sekolah. Yang ternyata Miko ini masih single. Alasannya itu dikarenakan ia belum bisa move on dari Audrey. Di suatu malam, Yuri tiba-tiba datang ke rumah Casey. Ia tahu bahwa Eman ada di sana dan ia langsung menghajarnya. Yuri ini kesal karena merasa Casey telah dicuri darinya. Tapi Eman sendiri tidak menanggapi pukulan dari cowok kemayu itu. Ia memilih untuk pergi. Kemudian di lain hari Eman sedang berada di rumahnya bersama Audrey dan Jenny yang hendak sarapan bersama. Di situ Eman dan Audrey pura-pura bersikap mesra di depan Jenny, seolah mereka terlihat baik-baik saja. Di sisi lain, Eman harus pandai-pandai menenangkan Casey yang terlihat cemburu ketika Eman pulang dari rumah Audrey. Di situ Casey mengatakan agar Eman mengutamakan dirinya seperti dia yang selalu mengutamakannya. Scene berpindah, di mana ternyata Jenny tahu betul bagaimana ayah dan ibunya yang sedang bersandiwara ketika berada di depannya. Ia juga mengatakan untuk berhenti memperalat dirinya supaya Eman mau pulang ke rumah. Jenny yang merasa muak dan pusing akan keadaan keluarganya, malam itu ia pergi dari rumah. Yang ternyata Jenny menemui Gap. Lalu mereka ke rumah Gap dan mengenalkan Jenny kepada ibunya. Jenny yang pergi begitu saja tanpa pamit membuat Audrey merasa cemas. Lantas ia juga langsung ke rumah Casey untuk memberitahu dan mengajak Eman mencari Jenny bersama. Akan tetapi ternyata Casey yang membukakan pintu dan berkata yang tidak enak kepadanya. Sampai-sampai mereka sempat beradu mulut. Lalu Audrey pun memilih untuk pergi dari sana. Kemudian tanpa diduga ternyata Jenny pulang ke rumah. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah ikhlas akan perilaku ayahnya yang memilih dengan wanita lain. Di lain hari, Eman yang sedang berada di kantornya terlihat begitu sensitif, sampai-sampai ia marah-marah kepada karyawannya. Di situ ada seorang teman baik Eman yang mencoba memberi nasihat kepadanya untuk memikirkan kembali keputusannya yang lebih memilih bersama Casey. Karena menurutnya jika Eman lebih baik bersama Casey, ia tidak akan tampak begitu menyedihkan. Audrey dan Eman pun akhirnya berpisah. Tapi hal itu tidak lantas membuat Audrey terpuruk. Justru Audrey bisa lebih fokus lagi mengurus usahanya itu yang sekarang perkembangannya lebih pesat. Dan Audrey juga berhasil membuka sebuah toko kue dalam waktu singkat. Di situ Yuri mengambil kesempatan untuk menghina Casey atas keberhasilannya Audrey.
Yuri sampai berkata bahwa Eman telah salah mengambil langkah yang membuang permata untuk mengambil sampah seperti dirinya. Ulala, pedes-pedes dah tuh. Nah kan, karena hinanya itu jelas membuat Casey murka. Ia langsung memanggil security untuk mengusir Yuri dari sana. Tapi sebelum Yuri pergi, ia sempat berkata bahwa urusan dengannya belum selesai. Kira-kira ada rencana buruk apa ini ya guys? Informasi dari Yuri itu membuat Casey yang bermodal nekat datang ke toko Audrey. Ia tidak senang atas keberhasilan Audrey. Di sana ia juga ternyata mengejek kue buatan Audrey itu. Jenny yang merasa tidak terima ibunya diejek, ia langsung menghadiahi kue ke muka Casey. Mampus dah lo. Kurang baik apa coba Audrey? Mimin jadi ikutan gemes kan nih guys? Oke lanjut. Kini hidup Eman sedang diuji. Dimana ketika ia sedang mengikuti kompetisi triathlon, Eman yang sedang berlari tiba-tiba jatuh tersungkur. Ternyata Eman terkena serangan jantung ringan. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di situ orang yang pertama kali menjenguk adalah Audrey. Kemudian disusul dengan kedatangan Casey. Casey tampak begitu kesal melihat Audrey berada di sana. Karena sikap Casey yang lebih mengutamakan kecemburuannya membuat Eman kecewa. Di lain hari, Audrey yang sudah mengetahui anaknya sedang dekat dengan Gabe membuat ia ingin tahu tentang siapa keluarganya. Gabe pun menjawab bahwa Zelda adalah nama ibunya. Mendengar hal tersebut sontak langsung membuat raut muka Audrey tampak berbeda. Dari kejadian itu Jenny langsung kehilangan kontak dengan Gabe. Ia langsung pergi ke rumah Gabe. Namun ibunya Gabe mengatakan alasan yang tak jelas, bahwa Gabe sudah pindah sekolah ke luar negeri. Karena hal tersebut membuat Jenny sedih. Ia terlihat mengurung diri di kamar. Keadaan Jenny yang seperti itu adalah kesempatan emas bagi Eman untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Eman terus berusaha menenangkan dan menasehati Jenny untuk tidak terus berlarut dalam kesedihan. Suasana seperti itu membuat Eman teringat akan kebersamaan mereka dulu. Mulai menyesalkan nih. Nah, di situ ternyata Eman dan Audrey kembali bermesraan gitu, guys. Kemudian ketika Eman pulang ke rumah Casey tampak begitu marah karena mengetahui Eman dari rumah Audrey. Mereka berdua bertengkar hebat. Eman menjelaskan bahwa putrinya sedang membutuhkannya yang membuat ia datang ke rumah Audrey. Di situ Casey begitu bersikap kasar kepada Eman. Karena hal tersebut membuat Eman mengatakan bahwa ia sudah tidak cocok ataupun bahagia lagi dengannya. Casey yang mendengar hal tersebut sontak meminta maaf dan memohon agar Eman tidak meninggalkannya. Eman berencana ingin rujuk dengan Audrey. Ia datang ke toko kue Audrey untuk mengajaknya kencan. Akan tetapi sayang seribu sayang Audrey menolaknya. Karena ia sudah ada janji dengan pria lain. Kehidupan Audrey juga jauh lebih baik ketika tanpa Eman. Dan Eman mulai menyadari akan hal tersebut. Sedang di tempat lain, Yuri yang menghadiri pesta keluarganya tiba-tiba diusir oleh ayahnya. Karena baginya Yuri sudah merusak nama baik keluarga, yaitu akan perilakunya yang penyuka sesama batang. Kemudian scene berpindah, di mana Eman yang terlihat sedang merenung. Ia menyadari akan kesalahannya itu. Casey yang melihat langsung bertanya ada apa. Dan Eman pun mulai berkata. Ia meminta maaf kepada Casey bahwa ia akan kembali ke keluarganya. Casey yang mendengar hal tersebut hanya bisa menangis dan berkata bahwa Eman adalah pria yang sangat egois. Eman tidak menyadari akan orang yang benar-benar sangat mencintainya. Tapi kali ini Casey terlihat begitu tenang dan menyadarinya juga. Lalu mereka pun sepakat untuk berpisah dan mulai menjalani kehidupan mereka masing-masing seperti sebelumnya. Kemudian Eman menelpon Audrey dan meminta izin untuk pulang ke rumah.
Audrey pun mengizinkannya dengan catatan tidak membahas Casey lagi saat bersamanya. Ketika Eman dan Casey sampai di depan rumah Audrey, mereka saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Tapi tiba-tiba datanglah mobil asing dan sekelompok pria yang mendekat dan langsung menculik mereka. Ternyata orang di balik penculikan mereka itu adalah Yuri. Di sana Eman dipukuli sampai babak belur dan tak berdaya. Yuri bahkan tak menghiraukan Casey yang terus memohon untuk tidak menyiksa Eman lagi. Hingga pada akhirnya Eman kehilangan nyawanya. Dan jasadnya pun dibuang di tempat yang sepi olehnya. Aduh, kasihan ya guys. Karena Eman yang tak kunjung pulang ke rumah setelah ia meminta izin kepadanya membuat perasaan Audrey tidak enak. Audrey terus menunggu sampai ada telepon masuk dari pihak yang mengabarkan dan meminta Audrey untuk mengidentifikasi jasad Eman. Audrey pun terkejut. Tangisan Audrey dan Jenny tak bisa tertahankan lagi setelah melihat Eman yang terbujur kaku di kamar mayat. Kemudian ketika di rumah duka, tanpa disangka Gabe dan ibunya datang ke sana. Yang ternyata fakta mengejutkannya adalah Audrey itu perempuan yang dulunya telah merebut Eman dari ibunya Gabe. Dan saat itu Eman lebih memilih untuk hidup bersama Audrey yang meninggalkan Zelda dan Gabe. Jadi Gabe dan Jenny itu saudara satu ayah, yaitu Eman. Jenny begitu shock mendengarnya karena mengetahui hal tersebut. Ia langsung lari dan meninggalkan tempat itu. Sedangkan Yuri kini mendekam di penjara. Kemudian saat itu Casey datang untuk mengunjunginya. Di situ Casey mengungkapkan semua kepada Yuri. Ia mengatakan bahwa saat malam di mana ia dan Eman diculik adalah malam perpisahan mereka berdua. Karena Eman akan kembali ke keluarganya. Dan Casey sendiri juga berniat rujuk dengan Yuri. Yuri yang mendengar hal tersebut begitu terkejut dan ia tampak begitu menyesal. Jika Yuri bisa bersabar lebih sedikit, mungkin kejadian naas itu tidak akan terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur ya guys. Tentunya Yuri akan hidup dengan dihantui rasa bersalah. Kemudian scene berpindah, di mana Audrey yang sedang membuka cabang toko kuenya yang keempat. Di sana ternyata ada Zelda yang datang untuk mengucapkan selamat. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Casey di sana. Kini dengan senyum ramah Casey mengucapkan selamat dan berkata bahwa ia datang hanya untuk mencicipi kue dari toko milik Audrey itu. Dan film pun berakhir dengan pemandangan berkumpulnya 3 wanita yang pernah dekat dengan Eman. Ulala. Jadi, pada dasarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitupun pasanganmu saat ini. Tetaplah saling melengkapi dan cobalah untuk saling mengerti. Tentu bahagia akan selalu mengiringi. Oke movie lovers, demikian alur ceritanya. Semoga bisa diambil hikmahnya dan terhibur tentunya. Oke, Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!